Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratin mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para asatidzah yang saya muliakan, Sahibul Bait Bapak Haji Anton yang saya hormati, yang telah menjadi jalan saya bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita malam hari ini majelis ilmu yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan lahir dan batinnya, dimuliakan dunia akhiratnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang biografi manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah dalam kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan tentang biografi beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah itu ilmu yang membahas tentang biografi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan detail dari sebelum kelahiran sampai kelahiran beliau hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak untuk sejenak mengenal keagungan kemuliaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya yang kita bahas ini adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup risalah samawi. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini entah berapa banyak. Sekarang saja jumlah manusia itu ada 7 miliar kurang lebih. Secara pastinya kita tidak tahu, Pak. Belum yang sebelum kita, belum yang ke depan setelah kita tidak tahu entah berapa banyak jumlah manusia itu semuanya. Yang pasti sangat banyak sekali. Dari sekian banyak manusia yang telah diciptakan Allah, ternyata Allah hanya memilih 124.000 yang menjadi nabi. Sedikit ya, dari sekian banyak manusia Allah hanya memilih 124.000 nabi. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala.
Allah memberikan kenabian kepada siapapun dari hambanya yang dia kehendaki. Kita nggak bisa pesan, nggak ada sekolahnya, ya, nggak ada jurusannya. Itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 124.000 nabi, Allah hanya memilih 315 yang menjadi rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Tentu rasul, ya, manusia pilihan, ya, yang Allah pilih dari 124.000 hanya 315, makin sedikit. Dari 315 nabi dan rasul itu hanya 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Dan dari 25 yang kita kenal, yang kita pelajari dalam kitab-kitab akidah, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul, saudaraku, Allah memilih ada 5 yang menjadi ulul azmi. Lebih terpilih lagi, di mana kita diperintahkan untuk meniru kesabaran mereka. Faqala ta'ala wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari rasul. Yang jumlahnya itu para ulama sepakat ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi ini Allah memilih 2 yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Disebut dalam Quran uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim itu ada uswah, ada teladan yang baik untuk kita umat Muhammad. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, ada uswatun hasanah untuk kalian. Ya, untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan meyakini adanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Tidak semua orang Islam menjadikan nabi sebagai uswahnya. Hanya orang-orang yang ingin yang merindukan perjumpaan dengan Allah, yang yakin dengan adanya hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Pasti yang menjadi uswatun hasanahnya itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dari 2 uswatun hasanah ternyata hanya 1 yang dipilih sebagai rahmatan lil alamin. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk semesta alam. Allahu akbar. Kita umat terbaik. Kita umat Muhammad, umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita, tapi nanti di akhirat akan paling dulu. Baik dihisab, ya, termasuk nanti ketika masuk surga umat yang lain belum diizinkan. Sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Ini kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, mari kita tanya sejauh mana kita mengenal sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan benar.
dengan lengkap, dengan sempurna. Kenapa, Pak? Karena sirah Nabi itu, Pak, mukjizat. Sirah Nabi itu mukjizat. Berbeda tatkala kita membaca biografi Nabi, sirah nabawiyah, dengan membaca biografi selain Nabi. Itu berbeda. Dan nggak ada biografi manusia yang ditulis secara lengkap, sempurna, utuh, dan dijamin keasliannya, kebenarannya, kecuali sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah Nabi itu ada di Al-Quran. Biografi Nabi diabadikan dalam Quran. Dan juga diriwayatkan oleh para sahabat secara mutawatir. Jadi kalau kita membaca biografi Nabi, Pak, itu benar-benar terjadi. Jelas sanadnya itu. Tidak seperti tatkala kita membaca biografi sebagian dari tokoh-tokoh yang ada di bumi ini. Kadang-kadang kalau wakilah, Pak, enggak bisa ditelusuri. Tapi biografi Nabi jelas sekali karena ada sanadnya, ada sanad. Maka ada ungkapan dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Ini Imam Muslim mencatat kalimat Abdullah ibnu Mubarak dalam Sahih Muslim dalam muqaddimahnya, jilid pertama, juz pertama. Apa katanya? Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, niscaya orang-orang akan mudah menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, kepada agama ini, Pak. Kita punya sanad. Enggak sembarang orang bisa menisbatkan sesuatu kepada Nabi, kepada agama ini, nggak bisa. Karena ada ilmunya. Setiap yang datang mengatasnamakan Nabi pasti akan diteliti oleh para ulama. Itulah ilmu hadis. Dicek nanti, Pak. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu bukan rawi hadis, tapi pengumpul hadis. Imam Bukhari belum mencari hadis. Kemana-mana beliau datangi para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang belum bisa jumpai, diambil hadisnya, dikumpulkan. Dari sekian banyak beliau istikharah. Setiap dapat hadis beliau sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Terus sampai kemudian beliau kumpulkan dari sekian banyak. Dari sekian ratus ribu hadis, beliau kumpulkan hanya beberapa ribu saja yang ada di Sahih Bukhari yang sekarang kita kenal. Itu Sahih yang paling menempati urutan pertama. Saking selektifnya Imam Bukhari, Pak. Yang kedua Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Yang kita kenal, yang kita baca, yang kita pelajari di pesantren, di majelis ta'lim, majelis ta'lim, seperti itu. Dulu Imam Asy-Syafi'i berbeda, beliau langsung meriwayatkan. Maka nggak ada Imam Syafi'i nulis kitab Al-Um itu ada hadis rawahu Bukhari, nggak ada. Bagaimana mungkin Imam Bukhari lahir setelah Imam Syafi'i? Maka beliau langsung meriwayatkan hadis sendiri. Maka ada Musnad Syafi'i, ada Musnad Imam Ahmad gitu. Masya Allah. Nah, orang tidak sembarang menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Termasuk biografi Nabi terjaga. Biografi Nabi terjaga. Kan berbeda, Pak. Kalau kita membaca contoh, mohon maaf, kita membaca biografi misalkan Sunan atau Wali Songo. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya mereka para ulama, para wali. Tetapi terkadang untuk mendapatkan biografi yang otentik tidak mudah. Karena antara satu dengan yang lain suka berbeda. Terkadang yang kita baca, yang kita kenal itu khurafat dan tahayulnya, Pak. Contoh, saya masih punya bukunya. Bagaimana Sunan Kalijaga itu tapa di samping kali sekian lama sampai ada tumbuhan lukut penuh. Enggak makan, enggak minum, tidak sholat.
Lalu bagaimana? Masa wali tidak sholat? Ini kan ceritanya harus diteliti, benar tidak gitu loh. Siapa rawinya ini gitu. Jangan mudah percaya, kan kadang-kadang terutama ulama besar yang sering sejarahnya itu dipalsukan, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Ulama besar beliau, kekasih Allah. Tapi terkadang tatkala kita baca biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak sedikit banyak yang menyimpang, Pak. Karena memang tidak bisa diselidiki sanadnya gitu. Nah, kalau sirah Nabi bisa diselidiki dengan jelas. Kemana larinya gitu, jelas sekali. Ya, artinya apa? Kalau mendengar kisah-kisah selain sirah Nabi harus teliti. Siapa ini pembawa beritanya, kan harus jelas dulu. Masa ulama besar seperti para wali songo itu, Pak, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masa yang kita kenal khurafatnya, tahayulnya, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan itu kan distorsi sejarah namanya. Nah itu, Pak. Jadi kalau mengkaji sirah Nabi itu dipastikan otentik, karena Quran mengungkap, hadis-hadis yang sahih menyampaikan kepada kita. Jadi jangan ragu, bacalah biografi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena sirah Nabi itu mukjizat gitu, mukjizat. Bapak Ibu sekalian, ada seorang tabi'in, ini cucunya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya? Ali ibn Husain ibn Ali, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau punya ungkapan yang sangat terkenal. Beliau menceritakan pengalamannya. Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Kami dahulu diajarkan sirah nabawiyah, sirah Nabi, sebagaimana kami diajarkan surat dalam Quran. Bayangkan, Pak, para ulama, para salafun saleh memberikan perhatian mengajarkan sirah seperti mengajarkan Quran. Kenapa? Karena Quran tidak mungkin bisa difahami dengan sempurna tanpa membaca sirah. Bagaimana mungkin kita faham mengamalkan Quran dan sunnah kalau tidak membaca sirah? Dengan membaca sirah ada gambaran utuh bagaimana Quran dan sunnah dipraktekkan. Kita bisa lihat kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, para sahabiah, bagaimana Nabi membina diri, memperbaiki individu, memperbaiki masyarakat, sampai memperbaiki negara dan dunia. Jelas tahapannya itu, Pak. Allahu Akbar. Ini penting kita mengkaji sirah nabawiyah. Maka mari lewat pengajian malam hari ini pertemuan yang pertama dalam kajian sirah. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ya Bu ya, ke depan kita akan kenali biografi Nabi yang mulia sampai dalam, sampai kita bisa mengambil esensi dari setiap episode kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu, Pak, sepertiga isinya itu kisah. Ya Pak ya, Al-Quran yang kita jadikan pedoman itu sepertiga isinya kisah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, itu orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka itu pahala yang sangat besar sekali. Allahu Akbar. Nah, Quran yang menjadi pedoman hidup kita itu sepertiga isinya itu kisah, dan kisah bukan dongeng. Ya Pak ya, kisah bukan dongeng. Maka Al-Quran tidak mau disebut dongeng. Allah mengancam
orang-orang yang meyakini kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu dongeng, diancam oleh Allah. Dongeng itu oleh Quran disebut bahasanya itu asatirul awwalin. Asatir itu jamak dari usturah. Bukan nggak ada surat Al-Ustur tuh nggak ada, yang ada surat Al-Qasas, kisah-kisah gitu ya. Karena kisah bukan dongeng, maka kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sirah nabawiyah dalam Quran? Seperti bagaimana kisah perang Badar, itu satu surat. Surat Al-Anfal itu menceritakan perang Badar dan hikmahnya. Perang Uhud di surat Ali Imran 60 ayat turun tentang perang Uhud. Kemudian perang Khandaq, perang Ahzab di surat Al-Ahzab dari ayat 9 sampai 27. Perang Hunain, perang Tabuk di surat At-Taubah. Kisah pengusiran Yahudi di Madinah di surat Al-Hasyr, dan kisah hadithul ifki. Kisah itu berita bohong di mana Aisyah Ummul Mukminin dituding sebagai pezina, disebutkan dalam Quran lengkap semuanya. Allahu Akbar. Itu sirah, Pak. Nah, sepertiga Quran itu, Pak, isinya sirah, kisah. Dan yakini kisah yang dimuat di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah pilihan. Aina dalil? Mana dalilnya? Faqala ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Itu surat Yusuf. Ayat yang keempat ya, awal-awal itu. Nahnu, kami, naqussu 'alaika, akan mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Quran ini kepada engkau. Allahu Akbar. Jadi semua kisah yang dimuat di dalam Al-Quran termasuk sirah nabawiyah itu ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Apa tujuannya? Mari kita buka ayat yang terakhir dari surat Yusuf. Disebutkan, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allahu Akbar. Faqala ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Bapak Ibu, apa makna ibrah itu? Apa ibrah itu, Bu? Apa ibrah? Apa ibrah itu? Kalau dalam terjemahnya apa ya ibrah itu? Pengajaran, pelajaran. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran. Mana ibrah? Kalau hanya melihat terjemah, ya kita nggak akan bisa dapat lebih, ya hanya situ-gitunya. Cuman kalau kita memahami bahasa Arab, arti ibrah itu akan sangat dalam, Pak. Mana ibrah? Ibrah itu asal katanya ain ba ra. Itu artinya jembatan atau jalan yang menghubungkan dua tempat. Ada dalam bahasa Arab ma'bar, itu jembatan. Ibr itu jembatan. Apa maksudnya? Kisah itu harus menjadi jembatan yang menghubungkan kita saat ini dengan generasi yang telah lalu. Artinya enggak boleh terputus. Apa yang terjadi di zaman Nabi Musa dengan sosok Fir'aun yang diabadikan, pemimpin yang congkak, yang sombong. Yang sombongnya Fir'aun itu karena didukung oleh dua kekuatan militer, Haman, kekuatan ekonomi, Qarun. Kuat dia, zolim dia. Karena punya backing militer yang zolim dan para pemilik harta. Maka ini akan terus ada di setiap zamannya gitu. Contoh, ketika Nabi yang mulia beres perang Badar,
Ketika terbunuh Abu Jahal, kata Nabi, "Aina Abu Jahal?" Di mana Abu Jahal? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membawa kepala Abu Jahal, dipenggal oleh Ibnu Mas'ud. Memang layak orang ini dibuat seperti itu. Ya Rasul, hadza Abu Jahal. Ya Rasul, ini Abu Jahal. Kata Nabi, Allahu Akbar. Hadza Fir'aun hadil ummah. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini. Nabi menyebut Fir'aun. Fir'aun ada di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa, tapi Nabi mengambil ibrah. Nabi sudah mengambil ibrah, Pak. Enggak terputus gitu. Artinya ada yang namanya Fir'aun di setiap zaman. Maka enggak disebutkan dalam Quran siapa Fir'aun itu. Walaupun para ulama sejarah menyebutkan Ramses kedua gitu ya. Satu lagi contoh, Pak. Ketika Nabi yang mulia menaklukkan kota Mekah. Kapan Futuh Mekah itu terjadi? Ada yang tahu? Kapan Mekah ditaklukkan? Ibu ada yang tahu, Bu? Yang benar boleh pulang duluan. Pak ada yang tahu, Pak? Futuh Mekah terjadi tahun 8 Hijriah, Ramadan. Ketika Nabi membuka kota Mekah itu, tidak ada pertumpahan darah. Allah, luar biasa itu. Penaklukan spektakuler sepanjang sejarah. Nabi dengan 10.000 pasukan masuk ke Mekah dengan aman. Ada baku hantam tapi tidak besar. Ya. Nabi tatkala masuk ke kota Mekah, setelah Nabi menghancurkan semua berhala yang jumlahnya 360 yang mengelilingi Ka'bah, hancur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, ja'al haq, yang hak sudah datang, wa zahaqal batil, kebatilan lenyap, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak kemaksiatan di mana-mana, penyimpangan, kedurhakaan, gampang munculkan al-haq terus, al-haq. Jangan malu. Ya. Tadi waqul ja'al haq, yang hak telah datang. Wa zaqal batil, pasti kalau yang hak datang, yang batil akan lenyap. Pasti itu diperkuat, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Ya. Nabi hancurkan semuanya. Waktu itu, Bu, Nabi mengumpulkan semua orang Quraisy, orang Mekah. Dikumpulkan. Orang Quraisy itu takut, Pak. Ya takut, wong mereka yang dulu ngusir Nabi, yang menyakiti Nabi, yang mengintimidasi para sahabat, mentelor, bahkan menyiksa, sampai Bilal digencet dengan batu di tengah padang pasir. Alu Yasir, keluarga Yasir sampai dicambuk, sampai dibunuh. Sumayyah ditusuk dari kemaluan itu oleh Abu Jahal. Bapaknya pun Yasir juga disiksa sampai meninggal. Dan masih banyak orang Mekah itu, orang Quraisy, sampai Nabi diusir mau dibunuh. Ketika Abu Jahal rapat di Darun Nadwah, ya, yang dihadiri iblis. Rapat itu rapat yang dihadiri iblis dari golongan jin dan iblis setan dari golongan manusia, Pak. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin itu, iblis itu datang kan menyerupai seorang yang alim, yang tua gitu, memberikan nasihat. Dan setan dari golongan manusia Abu Jahal, lengkap sudah. Baik, itu puncaknya, Pak. Iya, itu skenario iblis. Tapi Allah punya skenario lain. Skenario iblis melawan skenario langit, ya kalah. Skenario iblis begitu. Ya Allah berikan juga rencananya. Nah itu mereka tuh ingat itu, Pak. Mereka takut. Sudah takut, kata Nabi begini, Pak. Nabi naik ke atas, yang bicara begini. Ya ma'syara Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira kalian ini mau saya apakan?
Kebayang tidak Pak? Orang sudah takut digituin. Kira-kira menurut kalian, kalian ini akan aku apakan? Apa kata mereka? Khairon anta akhun karim ibnu akhin karim. Kebaikan. Muhammad, engkau adalah orang yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Itu bahasa orang kalah Pak ya. Orang kalah kan begitu. Kata Nabi apa? Al-yauma, hari ini aku ingin menyampaikan kepada kalian sebagaimana Yusuf dahulu menyampaikan kepada saudaranya. Nabi sedang mengambil ibrah gitu. Menyambung. Nabi Yusuf kan udah lama sebelum Nabi itu. Kata Nabi, hari ini aku ingin menyampaikan kepada kalian, mengatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf dahulu mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Tidak ada celaan bagi kalian. Aku maafkan kalian semuanya. Allahu Akbar. Dan Nabi Pak, Nabi yang diusir, dibunuh, dicaci maki, dihina, dikatakan dukun, penyihir. Kata Nabi, la tasriba alaikumul yaum, enggak ada celaan. Kalian aku maafkan semuanya. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian semua, kalian bebas. Nabi mengambil ibrah dari surat Yusuf. Gitu Pak ya. Nah, jadi mengkaji sirah itu Pak sangat penting untuk kita, karena sirah dalam Quran itu ahsanal qasas. Ini sengaja Pak ya saya sampaikan di awal ya, agar kita paham kenapa kita penting mengkaji kisah, mengkaji sirah. Karena ini ilmu yang hilang saat ini Pak. Ini ilmu yang dahulu para ulama begitu besar perhatiannya. Ya, besar tadi saya katakan. Kata Ali Zainal Abidin, kami diajari sirah sebagaimana kami diajari Quran. Luar biasa Pak. Sekarang nggak ada. Sekarang dijauhkan umat dari sosok nabinya yang mulia. Ya, nggak mengenal dengan detail, dengan dalam gitu. Ya, jadi sepertiga isi Quran itu kisah sirah. Allah menginginkan jadikan sepertiga panduan hidup kita itu isinya apa? Sejarah sirah. Penting. Ini saya berikan contoh Pak ya, betapa musuh-musuh Islam, orientalis, orang-orang Yahudi, komunis, ateis, orang-orang sekuler, itu mereka berjuang untuk menjauhkan umat Islam yang ada di negeri ini dari sejarah kebesarannya. Apa maksudnya? Begini, Bapak Ibu jangan lupa, negeri ini merdeka itu karena perannya para ulama, para kiai, para santri. Kenapa? Karena bertemu dalam diri mereka cinta tanah air dan jihad. Silakan baca. 95% pahlawan nasional itu umat Islam, ulama, kiai. Orang non-Islamnya 5%. Itu pun bukan bagian jihad di medan perang, bagian ngarang lagu. Iya, ada Indonesia Raya itu kan karangan siapa itu? WR Supratman, siapa dia itu? Kalau giliran jihad mengusir penjajah, Kiai Haji Zainal Mustafa, pahlawan nasional. Tuanku Imam Bonjol di sorban jenggotan. Pangeran di Ponorogo ketukar terus ya itu Pak. Pangeran, astagfirullah. Semangat ibunya, Pangeran di Ponorogo dan di Ponorogo. Pangeran di Ponorogo di sorbannya. Di sorban, santri itu tuh. Di Bandung ada Bandung Lautan Api. Di Tegalega, siapa tokohnya itu? Muhammad Toha. Nggak ngaran lagi Muhammad Toha. Pasti orang Islam.
Betul. Dan masih banyak lagi. Silakan cek. Jangan lupa itu, Pak. Jangan lupakan sejarah. Negeri ini besar karena muslimin. Nah, sekarang dijauhkan sejarah itu gitu. Ada distorsi sejarah. Jangan lupa itu, ajarkan sejarah kepada generasi kita. Sepertiga isi Quran itu sejarah, Pak. Kisah. Bukan dongeng, bukan. Ya repot. Kalau anak-anak kita disuguhi dongeng repot. SpongeBob, Doraemon, Spiderman, nuka bayang naon cing. Budak kikiwat. Bener. Bener. Pas Spiderman ya punya kan jadi ngahayal gitu. SpongeBob nya naon deui. Tom and Jerry kamu jahil. Ipin Upin ya. Masih mending lah sama. Oh, Jarwo cenah. Gusti nu agung meni apal si ibu aja. Kacirinya banyak, Supi itu Pak. Suka film. Kaciri Supi suka film itu. Betul tidak, Pak? Nah, mari kita kenalkan kembali ya. Tokoh-tokoh yang mulia dari umat ini. Kenalkan sirah Nabi yang mulia, sirah para sahabat. Dahulu Sultan Murad, pemimpin Daulah Utsmaniyah, ketika ingin menaklukkan benteng Konstantinopel, dia berjuang, nggak bisa tembus juga. Udahlah mundur. Ya, ini harus coba strategi. Beliau mengintrospeksi, melihat kondisi apa yang salah. Akhirnya dipanggil para ulama, Pak. Kumpul, robah strateginya, Pak. Beliau seorang sultan, pemimpin. Kata Sultan Murad, robah kurikulumnya, ajarkan pertama kali Quran dan sirah. Itu penting. Ini kenapa? Karena Sultan Murad teringat kalimat Ali Zainal Abidin, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam asura minal Quran. Lihat hasilnya, Pak. Maka muncul satu generasi yang luar biasa, yang itu merupakan bukti nyata terkabulnya, terwujudnya sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 8 abad sebelumnya. Di perang Ahzab, ketika Nabi menggali parit, itu Nabi itu pas istirahat dialog dengan para sahabat. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan?" Ya Rasul, di antara dua kota ini yang terkenal di dunia waktu itu, Pak, mana ya yang akan ditaklukkan lebih dulu? Konstantinia atau Rumia? Konstantinopel atau Roma? Apa kata Nabi? Madinatu Herakla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius, yakni Konstantinopel, akan ditaklukkan lebih dulu. Sahabat dengan keimanannya yang tinggi, yang tidak ada keraguan sedikit pun, meyakini ketika Nabi bicara itu sebenarnya Konstantinopel dan Roma sudah takluk. Tinggal nunggu waktu siapa gerangan yang layak menaklukkan. Begitu saja kan? Karena mujizat. Itu Nabi yang bersabda, Pak. Di perang itu Nabi menyampaikan ketika ada batu gede yang gak bisa dipecahkan, Nabi turun dihantam pakai martil sampai keluar api, kata Nabi Allahu Akbar, akan ditaklukkan Syam. Hantam lagi Allahu Akbar, akan ditaklukkan Persia. Hantam lagi Allahu Akbar, akan ditaklukkan Yaman. Dan itu terbukti semua. Ya, Pak ya. Kapan Konstantinopel ditaklukkan? Abad ke-8. Nah, tadi itu Sultan Murad merubah kurikulumnya, ajarkan Quran, hafalkan Quran, ajarkan sirah, pelajari bahasa. Jadi kurikulumnya itu tidak belajar yang tidak-tidak, yang memang dibutuhkan gitu, Pak. Maka salah seorang putranya, Muhammad Ats-Tsani, yang kemudian dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Konstantinopel ketika usianya 21 tahun. Anak muda ini anak muda yang luar biasa, Pak. Hafal Quran usia 7 tahun, hafal 9 bahasa dunia ketika usia 9 tahun, dan kemana-mana bawa buku sirah. Allahu Akbar. Kata Syekh Aksamsuddin gurunya, ya, ketika mau menaklukkan Konstantinopel, Pak,
Ketika sudah buntu ini harus bagaimana lagi kan tidak mudah. Itu puncak gitu kan. Kenapa? Karena memang Nabi menyebutkan la tuftahanal Konstantiniyatu. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiruha. Sebaik-baik pemimpinnya. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Dan sebaik-baik pasukannya semua sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para pemimpin muslimin ingin menjadi pemimpin yang terbaik dan pasukannya ingin menjadi pasukan terbaik, tapi Allah pilih kepada generasi Sultan Murad karena mereka layak, karena pasukan itu hafal Quran semuanya, ahli ibadah semua. Tahu kenapa? Karena yang diidolakannya para sahabat Nabi. Repot kita Pak, ingin bangkit kalau anak mudanya yang dibaca apa? Yang diidolakannya artis itu ya. Repot, kapan kita mau bangkit Pak? Kalau diidolakannya itu ya tadi para penyanyi yang tidak jelas kemuliaan akhlaknya gitu kan. Repot. Dahulu bangkit karena yang ada dalam benak mereka sosok Umar bin Khattab, sosok Khalid bin Walid, sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Itu rupanya sejarah itu Pak pengaruhnya besar sekali. Orang ketika mengidolakan seseorang mesti akan mengikuti yang diidolakannya, betul tidak? Lihat anak muda yang senang kepada artis tertentu diikutin, sampai gaya rambutnya diikutin tidak? Diikutin. Yang senang niru anak pang diikutin tahiyat. Rambutnya tahiyat di sini. Diotong itu. Di jambulan berem, di bereman. Idolanya dianting gak dia Pak ngiluan baheula mah ku jarum ayeuna mah segede batu baterai gini gak dia anting teh ngagayot ka dia teh diikuti Pak pakai jaket kulit jadi dia paku payung nulis karatan diikutin ditato aya kan ditato da idolana ditato gambar naga waktu muda sudah tua jadi cicak itu mengkerut gitu ya. Pakai calana teh bolong-bolong pas tu urna di bolongan ngiluan. Jadi mulai gayanya, jalannya sampai sabdanya dihafalkan. Betul tidak? Artis tuh Pak, sok anak muda. Apa lagu-lagu cengeng itu yang sering dengan grup musik tertentu dihafalkan itu liriknya teh. Nah kita ngaku cinta kepada Nabi, mana kalau aku cinta dong? Ikuti sunnahnya. Pahami biografinya. Hafalkan hadis-hadis, betul tidak? Cinta kepada Allah, hafalkan Qur'annya dong. Kenali siapa Allah. Begitu. Apa pengaruhnya besar sekali Pak ya? Besar sekali. Itu. Jadi ketika akan menggempur Konstantinopel, ketika buntu, Sultan Muhammad Al-Fatih menyendiri. Dia ngaji Quran, sholat malam, dan dibuka sirah. Dibuka bagaimana strategi perangnya Khalid bin Walid, dibuka lagi, dibaca. Puncaknya beliau terinspirasi dengan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Maka beliau bermunajat kepada Allah sampai kemudian panggil guruku katanya. Syekh Aksamsuddin Pak. Ini ulama besar yang membimbing beliau gitu. Dicari. Wahai Syekh, Sultan memanggil engkau. Enggak dijawab juga. Balik lagi, wahai Sultan, Syekh nggak keluar. Yang manggil aku, panggil guruku. Berangkat lagi di tendanya. Syekh, Sultan memanggil engkau Syekh. Nggak ada jawaban juga. Ketiga kali, panggil guruku, enggak juga. Aku yang turun. Sultan turun, diambil belati, disobek kemahnya itu. Pas dibuka, sang guru sedang sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya Allah ya Rabb, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan muslimin. Ya Rabbana, tolonglah kami ya Allah, layakkan diri kami untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi-Mu bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan ya Allah. Lihat sang guru berdoa. Sultan Muhammad Al-Fatih menangis, dipeluk gurunya, Masya Allah, dicium tangannya. Semangat Allah berikan ilham. Strategi perang yang belum terpikirkan. Dalam satu malam Pak, itu kapal laut diangkut ke gunung Pak.
kapal laut diangkut ke gunung dalam waktu satu malam saja. Karena belum mencari celah, ada celah yang mungkin bisa masuk untuk menjebol Konstantinopel, karena dijebol benteng nggak jebol karena hebat kuat. Kapal puluhan itu Pak, hampir 50 itu diangkat ke gunung. Bayangin Pak, kapal laut diangkat gunung, gimana ceritanya itu? Sejarah mencatat Konstantinopel ditaklukkan oleh seorang anak muda yang usianya baru 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata Nabi, fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Allahu Akbar. Penting baca sirah tidak Pak? Penting Pak. Jangankan sirah Nabawiyah, Bapak baca biografi Imam Ghazali, betul? Ya Allah, coba Pak, kecintaan kepada ilmu seperti apa? Biografi para ulama kita saja, atau biografi Al-Mukarram yang mulia, ya Kiai Haji Zainal Mustafa, coba baca biografinya Pak. Masya Allah, saya senang, saya punya biografi beliau lengkap saya. Itu pahlawan ulama itu Pak, luar biasa. Nah ini penting Pak ya, kita mengenalkan sirah kepada generasi kita, termasuk kita juga sama. Hadirin sekalian, tadi yang kita pelajari itu sirah manusia yang mulia, maka pasti kita akan mulia. Ya. Jadi kalau kita mengkaji biografi Nabi yang mulia, kita pasti akan mulia. Nabi mulia karena dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Diberikan kitab yang paling mulia, apa namanya? Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dipilihlah malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran, pasti akan mulia. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pengantar saja agar kita memahami betapa penting mengkaji sirah Nabawiyah. Jadi bukan sembarang biografi itu biografi manusia terbaik ya, yang pasti akan memberikan dampak dalam jiwa kita. Baik, saya akan sedikit menyampaikan. Ini karena pertemuan pertama ya Pak ya. Ini sampai jam 12 malam Pak ya? Oh, sampai jam berapa? Sampai subuh. Siap gitu Bu sampai subuh Bu? Ibu siap sampai subuh? Ibu siap sampai subuh Pak? Siap tidak sampai subuh Pak? Siap tidak? Saya tidak siap. Baik. Kita lihat Pak. Saya akan sampaikan tentang 3 tahapan penting dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena ngajinya tidak menentu, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, entah saya ingat gitu ya, Allah alam. Jadi saya mengangkatnya kajian sirah tematik. Kalau di Bandung saya punya kajian sirah itu di banyak tempat. Itu mingguan. Saya ngisi di radio, di Masjid Darut Tauhid itu sudah ke 2 tahun, belum tamat-tamat itu. Di beberapa tempat saya kaji dengan dalam. Nah ini karena tematik saja, jadi saya akan angkat tema yang penting Pak ya. Nah, begitu. Jadi namanya sirah tematik gitu, sirah tematik. Baik, hadirin sekalian, mari kita lihat. Saya akan sedikit meringkas sirah Nabi dari Nabi lahir sampai Nabi mendapatkan wahyu Pak ya. Ya Pak ya, malam ini ya, dan apa pelajarannya gitu. Jadi kelahiran Nabi sampai Nabi mendapatkan wahyu 40 tahun ya. 40 tahun Pak ya. Disampaikan dalam waktu setengah jam. Mudah-mudahan sampai insyaallah. Lihat di sini Bu ya. Ada 3 tahapan penting dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada fase pra-nubuwah sebelum kenabian, usia 0 sampai 40 tahun. Ini fase di mana Allah sedang menyiapkan sang Nabi. Maka apapun episode yang Nabi hadapi, yang Nabi lalui, itu semuanya dalam rangka tarbiyah dari Allah agar Nabi siap menerima tugas beban sebumi. Nggak mudah Pak ya. Sebagai contoh, nanti kita akan mengkaji kenapa Nabi yang mulia itu mengembalakan kambing. Ya, Nabi pernah menyampaikan,
ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus setiap nabi, mesti nabi itu pernah menggembalakan kambing. Kenapa para nabi menggembalakan kambing? Ada pelajarannya, Pak. Yang pelajaran ini tarbiyah Allah dengan menggembalakan kambing, nabinya itu menggembalakan kambing, nanti sangat bermanfaat ketika beliau mendapatkan wahyu. Ya. Itu sebagai contoh gitu. Ya. Kenapa Nabi yang mulia lahir itu yatim? Usia 6 tahun meninggal ibunya. 8 tahun sang kakek meninggal. Dia seorang pamannya juga bukan orang kaya, orang miskin. Kenapa miskin? Karena Abu Thalib sibuk ngurusin masalah umat gitu. Beliau seorang pemimpin Mekah, sesepuh Mekah, menggantikan bapaknya Abdul Muthalib. Jadi nggak sempat mikirin ekonomi, pas sibuk mikirin umat saja begitu. Ya. Itu ada hikmahnya gitu. Tarbiyah semuanya. Kenapa Nabi menikahi Khadijah? Seorang janda yang kaya raya pengusaha. Kenapa? Nah, semua ada hikmahnya. Tarbiyah dari Allah dalam rangka menyiapkan sang Nabi. Yang kedua, ada fase nubuah. Ini dibagi dua. Ada fase Mekah. Ya, dakwah di Mekah. Dari usia 40 sampai 53 tahun. Dengan karakteristik yang khas. Ada pelajaran yang bisa diambil dari fase Mekah, Pak. Di mana umat Islam waktu itu sedikit, tertindas, dizolimi, ya. Kalau bahasa sekarang mah apa ya, diimeskan buruk gitu. Jadi berita tentang Muslim itu buruk terus. Itu di Mekah. Dikatakanlah Muhammad itu penyihir, dukun, orang gila. Padahal sebelum itu semua meyakini Muhammad Al-Amin. Betul. Nabi tidak pernah membuat celak, enggak pernah membuat perbuatan yang tercela, tidak. Tapi kenapa orang semulia Nabi ketika membawa risalah dakwah dikatakan orang gila, penyihir, dukun? Kenapa? Ada pelajarannya nanti, Pak, ya. Dan dakwah di Madinah dari usia 53 sampai 63 ini fase Nabi membangun peradaban di Madinah. Ya, membangun peradaban di Madinah, maka banyaknya taklif syara'. Jadi banyak yang beban hukum syariat itu di Madinah, Pak. Sampai ada syariat jihad. Kan jihad terus Nabi itu, ya. Usia 55 mau kita mah terus pensiun banyak. 5 pensiun Pak Haji, pensiun 53. Nimbang cucu ngatosan maut. Paling ngahiwat ke tukang ningali burung gitu punya. Nah, gitu kan enggak anjing tanya, Kak. Nabi tidak. Usia 55 itu start jihad. 55 jihad. Coba. Pedang Nabi itu maka angkat keduaan ini mah, Pak. Kebayang itu hebatnya itu Nabi fisiknya itu. Pakai baju besi emang mudah gitu, Pak? Tidak mudah. Padahal pakai jaket kulit di hareudang. Ini mah baju besi. Naik kuda coba. Pribados latihan kuda di eko pesantren ngagubrak deui. Naik gubrak deui. Aduh, teu gampang diajar kuda teh gedenya. Kebayang nya berkuda bari perang, bari memanah atuh dah hese, Bu. Nah, luar biasa Nabi itu. Itu usia 55 di saat orang sekarang nya sudah istirahat cenah. Nabi justru puncak berkarya itu. Sampai Nabi menjelang wafat, Nabi masih mengirim pasukan. Sebelum wafat Nabi mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid itu. Bayangkan Nabi itu luar biasa. Jadi ketika wafat itu puncak prestasi gitu. Puncak keimanan, puncak ketakwaan, puncak amal soleh, puncak prestasi. Begitu. Ini kita dapatkan di ini, Pak. Inilah ringkasan 3 tahapan penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit bahas, Pak, ya. Tahap pertama terbagi menjadi 2. Yang pertama sebelum menikah, yang kedua setelah menikah. Ya. Usia 0 sampai 25 itu
sebelum menikah, ada beberapa fase yang bisa kita gali hikmahnya, Pak. Yang kedua setelah menikah. Kita lihat sebelum menikah, Nabi itu, Pak, ketika lahir baru 1 minggu itu sudah dititipkan di perkampungan Bani Sa'ad, yang kemudian Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Jadi Nabi disusukan, susukan Bu, disusukan, disusui. Apa yang enaknya Bu? Saya ada enakan dia. Nabi disusukan di Bani Sa'ad, disusukan ya? Apa disusui? Gitu lah. Pahamnya punya. Jadi Nabi itu dititipkan ke perkampungan Bani Sa'ad. Ibu yang mulia, bapak yang mulia, saya pernah ke sana. Jadi perkampungan Bani Sa'ad ini jaraknya 180 kilo dari Mekah. Saya pernah ke sana. Memang tempatnya itu tempat yang beda dengan Mekah gitu. Sampai sekarang masih ada, Pak. Dijaga menjadi situs bersejarah. Ya, itu perkampungan Bani Sa'ad, Pak. Memang kalau dulu itu tempat pedalaman gitu. Ya. Nah, itu ketika Nabi baru seminggu di pangkuan ibundanya Aminah binti Wahab, dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Ada pelajaran yang penting, saudaraku. Kenapa Nabi kemudian dititipkan di sana? Kata para ulama, yang pertama, karena kondisi alam udara di pedalaman itu lebih sehat dibandingkan di kota, betul tidak? Jadi, Pak, anak itu beda. Kalau di kampung tuh lain. Udara masih sehat, segar, masih terjaga fitrahnya, betul tidak? Ya. Belum juga kalau di pedalaman itu waktu itu gitu ya. Kan anak itu bisa bergerak. Kan sangat bagus tuh usia 0 sampai 5 anak banyak bergerak, aktif. Jangan dibiasakan pegang gadget berlebihan, jangan. Kadang kita orang tua yang anteng kerjaan berewe. Non Bu, Android. Nges bikin. Anteng memang udah tuh, orang asa anteng pekerjaan, tapi itu hati-hati. Amerika Serikat saat ini tidak sedikit mengeluarkan budget untuk mengatasi obesitas pada anak. Anak-anak itu, Pak, kerjaannya makan, duduk, game, sampai ada yang mati di depan komputer itu. Kan bahaya, Pak. Radiasi itu bahaya anak-anak itu. Masih belum kuat ini. Mungkin kita aja bahaya, Pak. Jangan hadiah ulang tahun dikasih gadget, sangat. Jangan, hati-hati. Ya kalaupun mau dikasih, kita batasi waktunya. Seminggu 1 jam, itu pun kalau mau kasih game yang mendidik gamenya gitu, silakan dikawas, jangan dianteng, jangan. Ya. Usia 0 sampai 5 itu usia emas. Maka Nabi itu sedang dikarantina oleh Allah gitu. Jauh dari mana-mana, disiapkan. Dan di pedalaman waktu itu, Pak, dikenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Kenapa? Nabi itu kan punya tugas sebumi, harus fasih menyampaikan. Nabi dididik bahasa yang fusha di Bani Sa'ad. Ya, sehingga Nabi yang mulia pernah menceritakan, katanya, ya, ketika ada Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, engkau ini bahasamu fasih sekali." Ini setelah menjadi Nabi. Kan Nabi itu jawami kalim, singkat kalimatnya, padat maknanya. Itu jawami kalim. Kalau kita enggak, bicara panjang kemana, bingung. Dan maksudnya ngalir ngidur tapi terpuguh gitu. Nabi masih sedikit tapi dalam. Itu Nabi, itu mujizat, Pak, jawami kalim. Kenapa kata Nabi sampai bercanda ke Abu Bakar, gini-gini juga aku alumni Bani Sa'ad, katanya. Masya Allah. Iya, Nabi itu alumni Bani Sa'ad, itu diajari bahasa di sana. Ya, Nabi membawakan air, jadi gerak naik gunung gitu, bukit, itu bagus, sehat, harus gitu, anak harus gitu, Pak, sehat, Masya Allah. Nah, berakhirnya Nabi di pengasuhan Bani Sa'ad ketika Nabi yang mulia menjelang usia 5 tahun ada peristiwa pembelahan dada, ya, Syaq as-Sadr.
Malaikat Jibril turun membelah dada beliau. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu, Bu, itu usia kita membersihkan anak dari bagian setan. Jangan kemudian si anak usia emas dimasukin setan gitu loh, Bu. Nah, iya betul tidak? Ya gimana wong anak-anak sekarang, anak kecil disuruh goyang ngebor gitu. Ngerokok, pacaran, ya Allah, itu usia anak-anak, Bu. Jangan aneh kalau anak itu benar kita didik, dia bisa hafal Quran sebelum 5 tahun itu. Iya, tidak mudah memang, tapi anak itu bisa, Pak. Nah, hikmah syak as-sadar itu ketika Allah mengambil bagian setan dalam diri Nabi dan dicuci dengan air Zam-Zam, apa pelajarannya? Bersihkan anak-anak kita, jaga anak-anak kita, Bu, ya. Maka di sini, Bu, peran ibu sangat penting. Udahlah, usia 0 sampai 5 ibu tuh punya peran paling penting terdepan dengan anak ibu gitu. Sekarang lihat ketika anak-anak tidak mendapatkan belayan, ya, kasih sayang dari ibunya, apa yang terjadi, Pak? Si anak itu beda. Ya kita nyapa ya, para bapak ada benten, Pak, ngadidik murang kali dia banyak, rada hese. Saya ya, nggak orang lain, saya pribadi, Pak, ya, kadang aduh ketika jam 1 malam anak saya yang kecil itu kan, saya punya anak yang kecil, Pak, yang ketiga itu namanya Umar Abdul Aziz, usianya 1 tahun 2 bulan. Itu nangis, udah orang mau hoream sok pura-pura sarewe banyak. Istri mah enggak, wah bangun langsung, sedang ini pun temponya aduh, istrinya, Bu, begitu langsung diambil gitu ya, bukan diambil nya dibersihkan langsung. Dan kita masak, saya pernah dititipi, Bu, isi ada keperluan itu ya, ke kampusnya, saya dititipin ngan setengah hari, aduh jangar, Bu, aduh kalau di pangku nangis, ngompol, popok, pusing. Itu bagian ibu-ibu, betul nggak? Ibu mah telaten, memang begitu fitrahnya. Sekarang dibalik, si bapak suruh jaga budak di imah, si ibu jaga pom bensin gitu. Betul nggak? Ya saya suka-suka sedih gitu. Ini jam 12 malam ibu-ibu jaga pom bensin. Bukan tidak boleh, bukan, yang halal mah baik, cuman ya Allah, di rumah lah, Bu, ya. Kalau ibu di luar memang Yahudi inginnya begitu. Kalau ibu mendidik anak dengan benar, mereka takut akan muncul Imam Syafi'i, Imam Ghazali gitu. Ya mereka itu kan didikan orang tua. Ya kalau yang mendidiknya orang yang nggak bisa, apa yang terjadi sekarang? Generasi lihat. Nah ini, Pak, ini hikmahnya kemudian kenapa Nabi dititipkan di Bani Sa'ad. Allahu Akbar, ya. Berikutnya, ketika itu Nabi usia 5 tahun diberikan kepada ibunya Aminah, Pak, ya, dikembalikan. Maka Nabi 1 tahun bersama ibundanya Aminah. Sayang ibundanya itu, jangan sayang sekali, ya. Ibundanya mengajarkan banyak hal, Pak, yang dicatat oleh sejarah apa? Ketika 6 tahun ibundanya Aminah ngajak Muhammad kecil untuk mengunjungi makam suaminya, ya, Abdullah di Yathrib, ya, menyambung kekerabatan dengan saudara-saudara yang di Madinah. Nabi itu punya nasab Madinah, jangan lupa itu. Nabi punya nasab Madinah, ya. Maka Nabi berangkat bersama Aminah, ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini Barokah namanya itu. Jadi Barokah itu budaknya Abdullah, orang Ethiopia, yang diberikan kepada istrinya Aminah gitu, menemani beliau. Di sana beberapa minggu, pulang dari Yathrib menuju Mekah, Pak, di sebuah tempat yang namanya Abwa. Abwa itu di pertengahan antara Mekah dan Madinah. Sekarang masih ada makam, ya, Ibunda Aminah masih ada di Abwa. Masih ada sekarang, masih dijaga, ada makamnya. Saya pernah lihat, saya pernah berkunjung ke sana, lihat makamnya Khadijah, ya. Aminah, kok Khadijah, Aminah di Abwa. Bayangkan,
Nabi sedang sayang dengan ibu, merasakan dekapan sang bunda, ibunya meninggal dunia, diambil oleh Allah. Apa pelajarannya, Bu? Yang pertama, tentu peran ibu luar biasa ya. Betul tidak? Maka Nabi sangat merasakan kesayangan, belayan kasih sayang seorang ibu gitu. Nabi merasakan sekali, walaupun tidak lama. Dan lihat peran ibunya, dia ngajak ke Madinah untuk menziarahi makam suaminya, menyambung silaturahim. Ini orang tua penting tugasnya, jangan memutus silaturahim. Kadang-kadang karena zaman sekarang ini sibuk sampai lupa, nggak sering mengunjungi, padahal pas ketemu gini putra Mang Fulannya, eta ge da Mang Abdi, ketemu geuning Pak, sing horeng teh nyambung gitu. Sehingga jeung batu da jarang berkunjung. Orang tua harus mengenalkan kepada anak kita, Pak. Betul tidak? Kenalkan. Sambung silaturahim itu, Pak. Berkah, ya, seperti itu. Kemudian ketika Aminah wafat, Nabi sedih. Berarti Nabi yatim piatu ya. Yatim. Nabi lahir nggak kenal bapak, karena ketika Nabi usia 4 bulan meninggal bapaknya Abdullah itu, ketika Nabi di dalam rahim dikandung oleh Aminah, meninggal. Lahir juga baru 6 tahun, Aminah meninggal. Lengkap sudah. Kan tidak mudah Pak menjadi anak yatim, tidak mudah. Kan masih lebih ideal kalau ada orang tua ya. Masih ada ibu bapak yang mendidik si anak, itu lebih ideal gitu. Tapi Nabi tidak demikian. Pelajaran pertama Pak, Nabi itu sangat cinta kepada anak yatim. Kenapa? Karena Nabi sendiri anak yatim. Maka tatkala Nabi menyebutkan kemuliaan orang-orang yang memuliakan anak yatim, Nabi itu merasakan sendiri karena Nabi anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini nih. Dekat, bertetangga. Allahu Akbar. Kata Nabi, kalau hatimu keras, datangi anak yatim, peluk, cium kepalanya, usap kepalanya, lembut hati kamu, Masya Allah. Ya nggak semalang mencium, mengusap, tidak. Kita bertafakur gitu, ya Allah, anak ini sedang butuh kasih sayang, sudah tidak ada bapak ibu yang menyayangi dia gitu. Yang pertama itu. Maka Nabi berikan kemuliaan kepada orang-orang yang cinta kepada anak yatim. Nabi anak yatim, merasakan benar penderitaan anak yatim. Yang kedua, Allah ingin agar Nabi hanya bertawakal, bergantung kepada Allah saja. Kan sedang ditarbiyah oleh Allah. Maka orang-orang yang banyak diuji dengan kesulitan, dia akan kuat bergantungnya kepada Allah. Beda kalau dia hidup dengan kenyamanan, beda kan? Berikan tempaan kesulitan, itu akan kuat bergantungnya, Pak. Kenapa? Karena kekuatan itu ada pada tawakal. Kata Rasulullah, ya, tawakal kepada Allah akan kuat hati kalian. Bergantung kepada Allah akan kuat kita ini dalam hidup ini. Ya, itu Nabi seperti itu, Pak. Berikutnya, Pak, Nabi tinggal dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib usia 6 sampai 8 tahun. Sang kakek sangat sayang kepada Nabi, diajak kemana-mana, dipeluk, dicium, dipangku. Sayanglah kakek kepada cucu ya Pak ya, sayang. Ada pelajaran berharga dari episode Nabi ketika diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sejarah mencatat dengan tinta emas. Apa? Ketika Nabi suatu hari beliau berada di kursi sofanya tempat Abdul Muttalib duduk. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi itu kan tokoh pembesar Mekah. Di antara multazam itu, antara Hajar Aswad dan Maqam itu ada kursi dulu itu. Tempat kakeknya duduk, Pak. Enggak ada satupun yang berani naik ke kursi itu. Enggak ada yang berani. Satu hari Nabi naik, pakai saya anak kecil kan Pak ya, usia 7 tahun, naik ke sana. Paman-paman Nabi itu, hampir mau diambil Nabi itu kan, karena mereka tuh menjaga sekali gitu. Ketika paman-paman Nabi itu ya ingin mengambil, seperti Abu Thalib ingin mengambil Nabi, kata kakeknya apa? Kata Abdul Muttalib, da'hu, biarkan dia.
Cucuku ini kelak akan menjadi orang mulia, akan menjadi orang yang besar, yang terpuji di langit, mulia di bumi. Allahu Akbar. Ini perkataan kakek yang positif. Penting kita mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Jangan kemudian ketika ada anak naik ke sofa, angkat-angkat besi ngompol, bahaya. Kira rusak kursi angkat. Budak teh kumaha teh hasil diatur baum budak teh ngerakeun. Jangan begitu. Jewel yang dicari kumanya. Enggak begitu. Sang kakek memberikan teladan kepada kita. Maka ini yang direkam oleh Nabi, karena Nabi juga kelak nanti menjadi kakek, punya cucu Hasan, Husain. Nabi pernah sedang sholat pas sujud. Kata sahabat, kok lama banget Nabi ini, apa dapat turun wahyu atau ada bacaan lain? Kata sahabatnya, agak kesal juga sahabatnya. Beres surat bertanya Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau tadi lama sekali sujud. Apakah turun wahyu atau memang ada aturan seperti itu? Kata Nabi, nih gini Pak, isyarat. Ini cucuku katanya kan sedang naklok itu Bu ya. Hasan Husain itu naik ke punggung Nabi Pak. Ini aku tidak mau nyakitin cucuku ini, Masya Allah. Itu Nabi begitu bermuamalah dengan cucu-cucu seperti itu. Orang kumaha Pak? Nabi sedang menggendong bayi Pak, pipis. Ibunya, ya Rasulullah, kata Nabi, nggak apa-apa, ini bajuku dikencingin nanti bisa dibersihkan, tapi hati bayi ini kalau terluka bagaimana mengobatinya? Ya Allah, seperti itu Pak. Nabi gendong begitu. Itu akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Bu, Allah juga sama, tidak ingin nabinya bergantungnya kepada makhluk. Ketika Nabi sudah mulai bergantung kepada sang kakek, diambil kakeknya. Usia 8 tahun meninggal kakeknya. Coba apa ya, lihat ujiannya nih. Maka setelah itu Nabi tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Mulai usia 8 tahun. Nah, ketika tinggal bersama Abu Thalib inilah Nabi mendapatkan banyak pengalaman. Apa diantaranya Pak? Yang pertama, Nabi mengembalakan kambing. Usia 8 sampai dengan 12 tahun itu ada usia itu saat Nabi mengembalakan kambing. Kenapa? Nabi itu malu Pak. Aduh, tinggal di rumah kakeknya, ya di rumah pamannya gitu ya. Anaknya banyak, usaha juga tidak maju. Akhirnya Nabi minta izin mengembalakan kambing. Maka Nabi berangkat pagi, pulang sore. Ratusan kambing, bukan ngangon di Tasik, di dia serjuput lain, jadi padang pasir Pak. Meninggalkan Mekah itu jauh. Nggak mudah, harus punya keberanian mengembalakan kambing. Ada hikmahnya. Kenapa kemudian Nabi yang mulia mengembalakan kambing? Itu saya katakan Bu ya. Jadi Nabi yang mulia itu tidaklah setiap Nabi diutus melainkan pernah mengembalakan kambing. Menggembalakan kambing pertama melatih kesabaran. Kenapa yang dikembalakan kambing bukan unta, bukan kuda, bukan sapi, kok kambing? Galilah. Ada yang unik tentang kambing ini, nggak mungkin disampaikan malam ini ya Pak ya. Iya, ada betul. Kambing itu binatang yang akan ada di surga nanti. Berkurban dengan kambing, akikah dengan kambing. Yang enak sate kambing. Berjanggot kayak si bapak kotak telinga sehingga kambing banyak. Jangan takut berjanggot dibilang kambing. Memang kambing itu akan ada di surga gitu ya. Loh iya Pak, coba gali Pak. Ada sebuah buku bagus karangan Profesor Dr. Ali As-Solabi itu tentang kambing. Waduh, itu tercengang kita. Dahsyat kambing itu Pak. Ya, binatang yang luar biasa. Kenapa Nabi kemudian menggembalakan kambing? Itu luar biasa memang. Aduh, kambing itu nggak kayak binatang lain Pak, harus sabar gitu ya. Nggak mudah. Gembalakan kambing, kalau kambing satu keseleo itu, bisa dituntut itu. Nabi apakah kalau kambingnya hilang gitu kan? Sabar, Masya Allah. Itu begitu. Nah, dakwah itu butuh kesabaran, betul tidak? Butuh kesabaran. Yang diajar itu manusia. Maka Nabi lihat bagaimana di Mekah itu bersabar gitu.
diteror, disiksa, diintimidasi, Nabi bersabar. Sabar Nabi itu, Masya Allah. Ya, sampai kemudian ketika sahabat sudah tidak kuat, ya Rasul, kita perangi mereka. Jangan, belum saatnya, kata Nabi. Sudah, bangun malam, sholat malam. Begitu di Mekah itu, Pak. Disiksa, diteror, bangun malam. Itu obatnya begitu. Baru pada waktunya udah siap, Nabi turun juga berjihad, begitu. Jadi nggak sembarang juga jihad. Kalau nggak pakai ilmu, begitu turun jihad kan ngebom sana ngebom sini, itu dikatakan jihad, itu kan repot juga gitu. Yang dibom, yang jadi korban orang-orang kita juga, Pak. Ya kan? Bukan syahid gitu ya, sangit itu ya. Repot, Pak. Nah itu kan khawarij, mikirnya nggak benar seperti itu gitu. Ya, kapan kita memahami negeri itu sebagai darul harb, tempat perang? Kapan memahami itu darussalam, tempat yang aman? Ada jihad, tetapi bukan seperti itu prakteknya. Ini terjadi di negeri kita, betul tidak, Pak? Ya. Nah, kembali kesabaran kedua, Pak. Mengembalakan kami itu melatih kasih sayang. Domba tuh, Pak, ada pikarunya domba, Pak, ya. Soal domba itu ya, harus dikasih makan, harus diperhatikan. Domba tuh begitu. Ya. Maka Nabi sangat sayang kepada domba itu. Tatkala dakwah, Nabi sayang kepada manusia, betul tidak? Nabi sayang, dilatih. Nabi sayang sekali. Ya, maka ketika ada orang Yahudi mati, kata Nabi, satu orang tidak bisa kuselamatkan dari azab neraka yang pedih, katanya. Masya Allah. Maka tatkala pamannya Abu Thalib meninggal, Nabi sedih itu, karena tahu gitu ya, sayangnya Nabi seperti. Tapi hidayah di tangan Allah, Pak, ya, di sisi Allah hidayah itu. Yang ketiga, mengembalakan kambing, melatih apa, Bu? Melatih tawadu, rendah hati. Atau udah tukang kambing mah, pengembala kambing itu kan dengan kambing, kadang dipipisi kambing, di ini kambing kan, bau kambing, mau sombong gimana, nggak bisa, tawadu. Maka Nabi itu tawadu. Seorang dai harus tawadu, rendah hati. Kalau dai sombong gimana, petantang petenteng, nggak ada yang suka. Nabi itu tawadu, Masya Allah. Ya. Mengembalakan kambing keempat, melatih keberanian asyaja'ah. Nggak mudah. Mengembalakan kambing itu tantangannya apa, Pak? Ada serigala, harimau, nggak mudah, itu bisa habis dimakan. Kalau nggak berani gimana? Habis kambingnya dimakan, itu harus berani. Dakwah harus berani, betul. Terutama ketika mencegah yang munkar. Ngajak yang ma'ruf itu gampang. Mencegah yang munkar itu nyawa taruhannya. Dicibir, dicemooh. Sementara dakwah harus seimbang antara amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau nggak seimbang amar ma'ruf dan nahi munkar, seperti orang menanam padi tapi nggak dibasmi hamanya. Bisa panen nggak? Ya nggak bisa. Nanam padi, ada hama nggak diberantas, habis ya panen-panen. Ngajak kebaikan, kemaksiatan dibiarkan, ya nggak bisa. Dia bisa maksimal, maka harus seimbang. Nah itu butuh keberanian, betul. Butuh asyaja'ah, butuh keberanian. Nah, pada kira gampang ngadepin para preman yang badannya gede-gede itu. Nah, orang tuh bisa gelut, sekali perototan langsung ngompol banyak. Aduh, langsung ngeleper gitu ya, masa begitu? Ya butuh keberanian. Tentu tidak nekat, berani yang memang sudah terlatih seperti itu. Harus santri ulama apa ya? Can menang mukim, can bisa gelut. Bola begitu, Pak. Saya ingat guru saya itu begitu. Temenang mukim, can bisa gelut. Masa santri di perototan preman ngeleper? Kudu santri mah kudu boga kudu berani gitu ya. Jangan sampai kita berdakwah kemudian takut. Ya, itu butuh keberanian. Nabi itu berani, Pak. Iya, menyampaikan al-haq, Nabi berani. Itu diantaranya. Kemudian Nabi yang mulia ikut bersama Abu Thalib berdagang ke Syria, Pak, ya. Di sana Nabi bertemu dengan sang rahib yang meramalkan Muhammad sebagai Nabi terakhir. Siapa namanya? Buhairah. Ya, itu usia Nabi 12 tahun. Nabi itu sudah rihlah ke luar negeri, itu pengalamannya luar biasa. Ya, kemudian usia
12 ke atas, Nabi terlibat dalam suatu peristiwa militer namanya perang Fujar yang terjadi antara Quraisy bersama Kinanah yang berhadapan dengan Qais Ailan selama 4 sampai 5 tahun, Pak. Ini pengalaman militer pertama, Pak. Masya Allah. Lihat Nabi tuh. Ya, kata Nabi, waktu itu aku hanya mengambil anak panah gitu. Jadi anak panah itu kan perang. Itulah orang-orang jahiliyah, mudah berperang, Pak. Masalah sepele perang dan diwariskan dendamnya itu seperti itu. Jahiliyah seperti itu, Pak. Itu jahiliyah seperti itu, pecahnya mereka seperti itu. Nabi terlibat waktu itu. Nabi itu perang yang ngambilin anak panah gitu. Itu Nabi terlibat. Itu pengalaman militer pertamanya. Kemudian usia 20 tahun Nabi terlibat peristiwa diplomatik perdamaian antara Quraisy dan kabilah lain yang dikenal dengan Hilful Fudul, perjanjian. Ini berkesan dalam diri Nabi itu, Allahu Akbar. Berkesan sekali. Kata Nabi, seandainya aku diundang kembali ke rumah Abdullah ibn Jud'an untuk melakukan negosiasi perdamaian, akan aku hadir. Aku sangat cinta, katanya. Diundangnya aku ke rumah beliau lebih aku cintai daripada aku diberikan dunia dan seisinya. Nabi cinta dengan perdamaian, Pak ya. Islam agama damai, ya, bukan agama teror sebagaimana digambarkan oleh sebagian musuh Islam. Tidak benar seperti itu. Baik, sedikit lagi, Pak ya. Maka usia 21 Nabi berdagang, 22, 23 sampai puncaknya Nabi itu menjadi buah bibir seorang yang al-amin, terkenal, sampai seorang janda terhormat kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid tertarik. Akhirnya Khadijah menitipkan barang-barang kepada Muhammad muda. Wah, sukses. Nitipin, sukses sampai puncaknya Khadijah memberikan semua dagangan untuk dibawa ke Syam. Syam itu sekarang berapa negara? 4. Syam itu sekarang 4 negara bagian: Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Itu Syam di zaman Nabi, Pak. Ya. Nabi berangkat ke sana dagang di musim panas. Ditemani oleh Maisarah. Ada yang tahu Maisarah siapa? Bukan perempuan. Itu pesuruhnya Khadijah. Bukan Siti Maisarah, bukan. Maisarah itu nama laki-laki, nama orang Arab itu laki-laki gitu. Maisarah, Pak, disuruh Khadijah. Khadijah tertarik kepada Nabi gitu. Coba engkau ikuti Muhammad, ceritakan seperti apa yang engkau lihat dari pengalaman dengan Muhammad. Ceritalah Maisarah. Dengan bahasa yang luar biasa kan. Intinya apa? Muhammad itu orang spesial, istimewa, luar biasa. Begitu. Dipuji gitu, Pak, Masya Allah. Dan memang Nabi membawa dagangan Khadijah itu, Pak, untungnya 2 kali lipat. Kata Syekh Profesor Dr. Ali As-Salabi dalam bukunya Sirah Nabawiyah, ulama besar ini, Pak, guru besar di Ummul Qura Mekah. Beliau bilang begini, karena Nabi punya strategi yang dulu tidak dikenal oleh orang-orang Quraisy. Nabi kalau dagang dari Mekah ke Syam, beliau bawa barang Khadijah kan, Pak, dijual habis di Syam, habis punya uang kan. Itu uang nggak dibawa pulang, dibelikan barang yang dibutuhkan di Mekah, dibelikan, dibawa lagi ke Mekah, dijual lagi, double untungnya. Itu nggak pernah kepikir sama orang Arab. Jadi orang-orang Quraisy waktu itu kalau mau beli barang di Syam ya bawa uangnya saja, berangkat bawa barang gitu. Atau dagang dari Mekah ke sana bawa barang ya dagang, pulangnya kosong bawa duit saja begitu. Tapi Nabi tidak begitu. Sampai tertariklah Nabi, maka menikahlah Nabi dengan Khadijah. Dulu yang ngebantu melamarnya itu, Pak, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah itu kan paman Nabi tapi seusia Nabinya, dengan Nabi tidak jauh beda. Hamzah itu datang melamar Khadijah dengan Nabi, maka Abu Thalib datang juga. Akhirnya menikahlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu usia Nabi berapa? 25, Khadijah 40 tahun. Dari pernikahan Nabi yang mulia dengan Khadijah diberikan keturunan, Pak. Siapa saja, Pak? Ayo, Bu Ibu. Berapa putra putri Nabi dari Khadijah? Berapa? 7.
Katanya cinta ke Nabi masa terangnya. Ada artis mah apa budakna saberiji anu hijina kernaon. Masa nggak tahu? Berapa putra Nabi itu? Putranya berapa? Putranya laki-laki berapa? Putranya berapa? No iya 7 nu 10 nu 4 kumaha itu. Putra putri Nabi dari Khadijah semuanya ada 6. Putra 2, putri 4. Putra yang pertama itu Al-Qasim, maka Nabi digelari nama Abul Qasim. Yang kedua siapa? Abdullah. Ya. Itu putra Nabi, Pak. Jadi Khadijah ya. Putrinya yang pertama siapa? Ummu Kalsum. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Fatimah. Hafalkan atau musing hafal ya. Itu Ahlul Bait Nabi itu. Kudu hafal, masa ari artis pilek apal ibu mah. Itu Nabi bahagia. Maka Nabi membina rumah tangga. Nih Bu, lihat Bu ya, Nabi itu puncaknya Bu. Nikah dengan Khadijah itu Bu, Nabi itu kaya raya. Harta Nabi dapat, tahta Nabi dapat, citra Nabi dapat, keluarga dapat. Itu kan dunia, Pak. Nabi dapat di usia muda itu sudah menjadi orang yang kaya raya. Ya kaya raya, Bang. Khadijah itu pengusaha, kan Nabi manajernya itu. Semua diserahkan kepada Nabi. Nabi itu nikmati hasil aja gitu. Tinggal duduk-duduk manis tuh udah ngalir aja tuh, karena Nabi cerdas berdagangnya, Pak. Harta tahta Nabi itu nanti dikenal Al-Amin sampai nanti kemudian mau diangkat menjadi Raja Mekah Nabi itu. Iya. Sampai siapa Abu Thalib itu pamannya merasa regreg lah ada Muhammad gitu, ini calon pengganti setelah beliau gitu ya. Ya. Yang ketiga Pak, citra nama baik. Oh, Al-Amin Nabi itu dikenal Al-Amin, popularitas. Yang keempat apa? Keluarga. Nabi bahagia dengan Khadijah. Maka Nabi sering mengenang kebaikan Khadijah di kemudian hari gitu. Sampai Aisyah cemburu kadang-kadang kalau Nabi sudah cerita tentang Khadijah. Masya Allah ya, lengkap harta, tahta, citra, keluarga, lengkap semuanya. Nah, di sini mulainya Pak ya. Terakhir yang saya sampaikan malam hari ini. Jadi ketika Nabi yang mulia, ini hikmahnya ya, saya langsung saja. Ketika Nabi usia 35 tahun Pak, Nabi itu terlibat di dalam pertikaian. Jadi gini, usia 35 itu kan ada permasalahan. Ka'bah itu roboh karena banjir Pak Ka'bah itu. Ketika mereka membangun kembali Ka'bah, usia berapa? 35 ya, muncul masalah. Ya, jadi ketika beres Ka'bah dibangun, ketika akan meletakkan Hajar Aswad ada masalah Pak. Semua kabilah merasa paling berhak. Kata kabilah Bani Hashim, saya paling berhak. Bani Adi, saya paling berhak. Bani Taim, saya paling berhak. Terus sampai terjadi perselisihan yang hampir saling bunuh. Waktu itu sepakat mereka, kita lihat siapa gerangan yang besok pagi paling dulu masuk ke Masjidil Haram lewat pintu Bani Syaibah. Sepakat semua. Takdir Allah, yang masuk lewat pintu Bani Syaibah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dan semua satu kata, amma hadza huwa al-amin faqad radina bih. Adapun orang ini al-amin, dia Muhammad, kita ridho, kita senang dengan dia. Dipanggil Muhammad, diceritakan semua, maka Nabi berdiri dengan sikapnya yang luar biasa ya, pengalaman ilmunya, masya Allah, kebijaksanaan. Kata Nabi begini, gelarkan sorban gelarkan, digelar sorban. Nabi ambil Hajar Aswad, simpan di tengah. Ini kabilah Bani Taim, ambil ujungnya dipegang. Bani Adi pegang. Dari Bani Hashim pegang. Semua kabilah memegang. Sudah beres, kita angkat sama-sama. Diangkat semua. Setiap perwakilan kabilah memegang ujungnya Pak.
Terus sampai mendekat, sudah sampai di tiang rukun Hajar Aswad, Nabi ambil tuh batu diletakkan di rukunnya. Semua senang, semua puas, terkenal Muhammad al-Amin. Semua senang. Itu puncak usia 35. Usia 37 Nabi mulai gelisah. Ini pelajarannya Bu ya. Gelisah bagaimana? Nabi gelisah melihat kondisi masyarakat. Yang Quran menyebutkan bukan bahasa Nabi, bahasa Quran, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu zaman jahiliyah. Nabi melihat bagaimana akidah mereka yang rusak, menyembah berhala, berkurban untuk para patung, meminta kepada patung. Ya, kesyirikan di mana-mana. Belum secara gaya hidup jahiliyah. Yang kuat menindas yang lemah. Perjudian di mana-mana, pembunuhan, perzinahan dianggap biasa. Belum hukum jahiliyah. Nabi itu gelisah. Ini pelajaran penting saudaraku. Kegelisahan Nabi ini yang kemudian membuat Nabi itu Bapak sekalian tahanus di gua Hira. Nabi gelisah kan? Lihat ini banyak kemaksiatan, kemungkaran. Nabi itu enggak tahan. Nabi harus bagaimana? Nabi bingung. Ini gimana cara memperbaiki umat seperti ini gitu. Nabi itu nggak punya pegangan, bingung Nabi itu. Ya Nabi bertahan setelah ke gua Hira, usia 38. Di Ramadan Khadijah nganterin Pak. Turun lagi, Nabi itu beraktivitas. Ramadan tahun berikutnya 39 naik lagi, turun lagi. Usia 40 tahun ketiga Nabi bertahan. Ketika puncak-puncak karena bermunajat kepada Allah, Nabi bingung ini harus ngapain merubah masalah seperti yang jahiliyah ini. Memang dunia itu tenggelam dalam kejahiliahan. Baik peradaban Romawi, Persia, India, Cina, Arab apalagi jahiliyah. Akidahnya jahiliyah, gaya hidup jahiliyah, tatanan sosial jahiliyah, hukum pun jahiliyah. Nabi gelisah. Puncak kegelisahan Nabi Allah jawab dengan turunnya wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini itu surat yang turun sebagai bukti Muhammad menjadi nabi, pengangkatan Muhammad menjadi nabi. Itu kan Quran Bu ya. Apa hikmahnya Bu? Kalau kita orang beriman, orang baik itu Pak harus gelisah ya Pak ya. Harus tidak suka lihat kemaksiatan. Kalau Bapak Ibu ngaku beriman tapi tidak gelisah, biasa saja lihat kemungkaran di tempat kita, perjudian, mabok, kayak sekarang sedang lama LGBT itu sedang ramai ini LGBT, lesbi, gay, bisex dan transgender. Ini bukan hak asasi manusia yang harus kita hormati. Ini penyakit yang harus disembuhkan karena akan menular. Itulah penyimpangan umat Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minasyarri haula. Kita harus gelisah. Sungguh aneh kalau ada orang-orang yang ngakunya Islam, profesor, gelarnya doktor, kiai, gelar mendukung. Aneh. Bagaimana mungkin orang beriman bisa senang? Sekarang lihat maraknya penyimpangan akidah, munculnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam seperti Gavatar. Gavatar Gerakan Fajar Nusantara itu sebelumnya namanya Komar, Komunitas Milah Abraham. Sebelumnya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya, itu kan eta-eta keneh gitu, yang mengakui Musodek sebagai juru selamat mereka, nabi mereka. Na'udzubillah Pak. Belum Syiah merajalela di mana-mana. Kita harus gelisah. Orang beriman pasti gelisah. Nggak mungkin akan tinggal diam, betul tidak? Kalau kita tinggal diam, melihat sinetron cetak-cetrek, malah ikut cengengesan, ketawa, menikmati, seakan-akan hal biasa, itu bermasalah iman kita berarti. Gampang. Ingin lihat kondisi keimanan, kalau buka gadget ini, apa kita anteng membaca sampai lupa, berjam-jam Quran nggak dibaca gitu ya.
nonton Quran nggak dibaca, pengajian nggak pernah dengar, itu bermasalah iman kita berarti gitu. Orang beriman harus gelisah, orang beriman itu nggak akan nyaman, nggak akan tenang hidup di tengah komunitas orang yang buruk, nggak akan nyaman. Itulah Nabi yang mulia. Dan kunci kejahiliahan yang sekarang terulang lagi, ya Bu ya, Quran menyebut ada 4 jahiliyah. Yang pertama, dzannal jahiliyah, akidah, keyakinan jahiliyah, menyembah patung, percaya kepada dukun, itu jahiliyah semuanya, dan lain-lain. Yang kedua ada hamiyatul jahiliyah, tatanan sosial yang kuat menindas yang lemah, yang membedakan itu karena harta, kekayaan, dan lain karena pangkat dan kedudukan gitu. Itu hamiyatul jahiliyah. Yang ketiga ada tabarujul jahiliyah. Apa itu? Itu gaya hidup jahiliyah. Yang menjadi korban itu para wanita, biasanya itu tabaruj al jahiliyah. Ya, yang keempat hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Sekarang terulang lagi. Yang mengerikan yang tidak berada di zaman kejahilian Nabi sekarang ada. Tadi itu dikatakan LGBT. Itu seburuk-buruknya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, Pak. Dia anti jijik ketika ada laki sedang sama laki, perempuan sedang sama perempuan, nggak ada. Hanya di mereka itu zina dianggap biasa itu saja. Nah sekarang di negeri kita saat ini kita hidup, kita menyaksikan laki-laki senang dengan laki-laki dibiarkan, perempuan senang dengan perempuan. Itu kan penyakit umat Nabi Lut. Tanya diri kita, ini jahiliyah namanya. Apa solusinya? Sebagaimana Allah berikan solusi kepada Nabi, Al-Quran. Betul Bu? Itu kuncinya Quran. Hanya semua juga masalahnya, semua aliran sesat pun kembali kepada Quran juga. Maka di sini ada manhaj memahami Quran. Gak sembarang. Quran itu isinya yang pertama, islahul fard, memperbaiki individu. Quran. Yang kedua, islahul mujtama, memperbaiki masyarakat. Yang ketiga, islahul daulah, memperbaiki negara. Itu Quran Pak, bertahap. Jangan mimpi akan baik masyarakat kalau setiap individunya nggak baik. Jangan mimpi negara akan baik kalau masyarakatnya tidak baik. Kalau individunya baik, masyarakat baik, negara pasti akan baik. Betul tidak? Itu solusinya.